Sisi gelap seller jam tangan luxury. Jadi kemarin IDN Watch lagi nge-list sama nge-share semua keluhan, komplainan, dan temuan seller-seller nakal di IG. Buat kalian yang ngikutin IG mungkin udah tahu. Nah, sekarang akan ku sampein semua secara detail dalam satu video ini. Biar semuanya lebih aware, semuanya lebih hati-hati. Yang pertama, customer IDN Watch ada yang beli jam tangan sama seller X. Nggak usah disebut siapa. Setelah 2 minggu, jamnya rusak dan masuk service center kena budget belasan juta. Kodenya jam tangannya full gold dan rare. Siapa dari kalian yang begitu? Ngaku coba. Kasus yang kedua, ngakunya servisnya top, tapi ternyata servisnya di pinggiran. Ketahuannya pas customer IDN Watch datang dan dicek, ternyata jamnya bermasalah. Akhirnya servis lagi. Double loss. Loss uang, loss juga waktu customernya. Kasian customernya. Gue personally nggak suka kalau harus profit dengan cara orang kena musibah kayak gitu. Jadi ada banyak cara lain lah bro buat nyari profit. Yang ketiga, beli jam di event yang gede. Datang ke IDN Watch, dicek, di dalam mesin atau movementnya kayak penggorengan yang minyaknya berceceran kemana-mana. Jadi di movementnya tuh oilingnya tuh over oiling. Akhirnya servis lagi di IDN Watch. Double loss lagi. Lost money, lost time. Ngaku siapa? Yang keempat, beli jam tangan vintage. Berlindung di bawah kata vintage. Akhirnya dibawa jam tangannya ke sini, dicek ternyata mesinnya bermasalah. Akhirnya apa? Akhirnya di retur ke sellernya. Apakah gue dapat sesuatu? Tidak. Tidak dibayar sama sekali. Tapi yang jelas customer dapat ketenangan. Itu yang paling penting. Yang kelima, beli jam tangan COD. Ada customer beli jam tangan, dia COD, sellernya telat, lama telatnya. Dan ternyata apa? Jamnya Franken. Ayo, siapa lagi? Coba ngaku. Yang keenam, beli jam tangan di luar negeri. Minta ngecek ke IDN Watch, oke, gue bantu dan nggak ada masalah. Tapi apa? Setelah sebulan, 2 bulan, ada masalah dan dicek lagi di IDN Watch. Oke, nggak apa-apa, gue cekin lagi dan ditemukan ada part yang patah. Siapa di sini yang suka belanja dari luar negeri? Yang ketujuh, ada event jam tangan yang sangat besar ya kita sebut di dunia. Bikin MOU bahwa seller dilarang jual jam Franken atau kena denda yang nominalnya puluhan juta. Tapi ternyata seller-seller yang jadi tenan jual jam tangan Franken. Coba ngaku siapa? Dan masih banyak lagi. Jadi please buat seller dan customer lebih smart lagi, lebih wise lagi. Itu kalian harus nonton video ini dan video ini benar dari customer informasinya semua dan informasi yang kami telusuri sendiri tuh. Jadi kalau kalian bilang ini bohong videonya, ini palsu nih, bikin aja cuman buat naikin engagement, coba kalian cek sendiri di market kondisinya kayak gimana. Jadi please be smart buyer and smart seller karena sekarang konten kreator banyak, akses media sosial super gampang. Please be aware, lebih hati-hati lagi, apalagi jam tangan luxury. Nominalnya ya ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal, tapi harga itu relatif. Jadi yang penting apa yang kamu bayar itu apa yang kamu dapat. Disclaimer, ini semua murni untuk edukasi seller dan buyer supaya menjadi lebih baik lagi. Dan gue sendiri pun ada error rate-nya, tapi gue selalu batasin error rate-nya itu sampai mendekati 0. Sampai bahkan tidak ada sebisa mungkin yang gue lakukan. Buat kalian yang masih punya unek-unek, yang masih punya pengalaman buruk, coba silakan feel free tulis di kolom komentar.